institusi pendidikan, tetapi Gontor sudah menjelma pada tahun 2013 ini sebagai pusat peradaban. Pendidikan adalah merupakan sebuah proses di mana individu, masyarakat haruslah melakukan innovation terhadap lingkungan. Innovation itu artinya adalah menyerang lingkungan, dan sebaliknya lingkungan itu adalah menyerang individu. Akan kita bahas ke perumusan masalah. Dari pengantar tadi kita ketahui beberapa masalah. Pertama, apa itu orientalisme? Lalu siapa yang orientalis? Dan bagaimanakah usaha orientalis mengkritik Al-Quran? Karena kita ini tentang orientalisme dan Al-Quran. Diskusi kelas 6 pada tahun ini kita ambil judul orientalisme. Kenapa? Sebab orientalisme ini adalah gerakan keilmuan yang mana dari hasil orientalisme itu mempengaruhi sistem peradaban dunia, karena hasil dari orientalisme tersebut adalah keilmuan yang perkembangan ilmu barat serta teknologi yang kita alami sekarang, serta hasil dari teknologi berupa ya satu sisi dia baik, kemudian satu sisi itu kurang memuaskan bagi akhlak dan moral, ditandai dengan turunnya akhlak dan moral bangsa, kemudian dunia. Maka kita akan menelusuri sejarah bagaimana sih awal dari orientalisme, apa tujuannya. Maka kita pilih, karena ini mempunyai andil besar dalam kemajuan Islam, kebangkitan Islam yang akan datang, maka kita pilih judul orientalisme ini sebagai judul diskusi kelas 6, karena mutu mereka yaitu akan mengislamkan dunia. Menurut pengetahuan saya, sepanjang saya mempelajari Islam dan mempelajari sejarah tentang kebudayaan dunia, yang saya ketahui tentang orientalisme adalah gerakan keilmuan yang dimana yang menjadi subjek adalah orang-orang barat, atau bisa kita katakan orang Eropa, karena zaman dulu adalah kebanyakan mereka adalah orang-orang Eropa yang datang ke Daulah Al-Islamiyah, yaitu ya khususnya yang ada di Andalusia ketika Bani Umayyah jilid kedua yang dimulai oleh Abdurrahman Ad-Dahil yang membuka pertama kali Daulah Islamiyah Umayyah yang kedua itu di Andalusia. Kemudian subjeknya adalah orang barat, kemudian yang menjadi objek adalah Islam dan orang Muslim. Jadi mereka itu mengambil nilai-nilai, filsafat, kemudian semua hal yang berkenaan dengan Islam, termasuk kemajuan Islam dan keilmuan dalam Islam, mereka ambil untuk mereka pelajari. Kenapa? Karena Barat ketika itu mengalami yang namanya dark era, atau era di mana mereka itu dalam keadaan gelap. Karena mereka sudah bosan dengan dogma-dogma kegerejaan, yang mana gereja itu adalah memojokkan, mengimajinasikan orang-orang ilmuwan, karena orang-orang ilmuwan yang tidak sesuai dengan dogma gereja, mereka akan disudutkan dan bahkan mereka akan dibunuh. Karena kebosanan itulah mereka mencari solusi, kemudian mereka melihat bahwa agama Islam itu adalah agama sebagai pencerah, maka mereka mempelajari Islam. Nah, di samping itu, setelah mereka membawa ilmu-ilmu Islam ke tanah mereka, mereka iri dengan kemajuan Islam. Akhirnya dari mereka sendiri muncullah gerakan-gerakan, karena mereka sudah tahu intinya Islam, kebudayaan Islam, maka akan lebih mudah untuk menghancurkan orang Islam dan menggantikan posisi orang Islam yang memimpin dunia ini, digantikan oleh mereka. Maka muncullah gerakan pembaharuan atau pencerahan yang disebut dengan Renaissance di Eropa setelah mereka mengalami dark era, yaitu era kegelapan pada zaman abad pertengahan.
harapan saya adalah kelas 6 ini betul-betul mendalami ilmu Islam, betul-betul mendalami apa yang dimaksud dengan ketauhidan, apa yang dimaksud keitekan Islam, dan semuanya itu didalami, dan mengetahui juga bagaimana sih mereka orang orientalis itu bisa menghancurkan Islam, tata caranya seperti apa, biar kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan umat Islam, dan akhirnya mereka akan memimpin dunia yang dimulai dari kelas 6 ini sebagaimana moto mereka, yaitu menjadi pemimpin dan mengislamkan dunia. Yang pertama yang saya pesankan adalah pertama kali bagi kelas 6 harus membekali diri mereka dengan pengetahuan. Yang pertama adalah at-tauhid, atau yang pertama kali itu adalah tauhid, itu yang harus dikuatkan kepada anak-anak kelas 6. Kami harapkan untuk memperkuat ketauhidan, baru nanti syariah, baru nanti al-adab, dan baru nanti akhlak. Yang penting nomor satu adalah tauhid, ya, tauhid, karena itu adalah inti dari semua hal. Kemudian memperdalam betul-betul nilai Islam, dan jangan sampai ketika nanti mereka sudah keluar nanti terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang sangat banyak sekali menyebar luas di kalangan masyarakat kita ini. Yang terpenting adalah nilai-nilai Gontor yang sudah diajarkan di Gontor ini, insya Allah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka kami harapkan berpikir bebas bukan berarti bebas berpikiran liberal, ini seperti bebas yang terikat masih dalam nilai dan naungan syariat Islam yang baik. Itu pesan saya, pertama kali pelajari tauhid yang baik-baik dan amalkanlah agama Islam, serta yang terakhir adalah mengamalkan dan mempelajari semua filsafat dan nilai-nilai Gontor untuk diaplikasikan dalam mereka berjuang nanti ketika betul-betul akan menjadi pemimpin umat dan yang akan mengislamkan dunia ini. Jadi kalau rentang dalam perjalanan kelasnya, maka diskusi umum ini bagian dari sejarah yang harusnya ditulis dengan tinta emas.